Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukunna jami'an? La'allakunna fi sihhati wal afiyati. Madza darsunal an? Darsunal an al-haditsu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan kalian siapkan buku hadisnya, buku tulis, beserta alat-alat tulisnya ya. Oke, sudah disiapkan? Kalau sudah, silahkan dibuka buku hadis halaman 35. Insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan ke bab 5. Masih di judul Manzilatul Imani wa Syu'abuhu. Artinya kedudukan iman dan cabang-cabangnya. Namun, di bab 5 kali ini kita akan membahas tentang cabang-cabang iman. Nah, gimana Ustazah yang di bab 4? Kalau yang di bab 4, kemarin kita membahas tentang kedudukan iman. Kalau misalkan di bab 5, kita membahas tentang cabang-cabang iman. Jadi, bab 4 dan bab 5 itu judulnya sama. Kedudukan iman dan cabang-cabangnya. Cuman pembahasannya dipisah. Kalau bab 4 itu membahas tentang kedudukan iman, kalau bab 5 membahas tentang cabang-cabang iman. Oke, bisa difahami ya? Oke, sebelum kita masuk ke hadis, jadi diperhatikan terlebih dahulu. Nanti kalau semisal Ustazah membaca hadisnya, silahkan kalian harokati. Nah, kalau misalkan Ustazah menjelaskan, silahkan kalian difahami dan artinya ditulis di buku tulis. Biar nggak bolak-balik membuka videonya. Tuh ya. Oke, sudah siap? Oke, kita masuk ke hadis. Saya bacakan terlebih dahulu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallahu wa adnaha imatatul adza anit tariqi. Rawahu Muslim. Oke, kita masuk ke penjelasan. Kita jelaskan sedikit-sedikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya beliau? Sabdanya beliau itu al-imanu bid'un wa sab'una. Jadi iman itu ada 70 cabang lebih. Au bid'un wa sittuna syu'batan. Dan 60 cabang lebih. Fa afdaluha qawlu. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah. Artinya tiada ilah selain Allah. Wa adnaha, dan yang paling ringan yaitu imatatul adza anit tariqi, yaitu menyingkirkan gangguan di jalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini ada iman itu ada 70 cabang atau lebih. Dan 60 cabang atau lebih. Oke, kita akan membahas ini terlebih dahulu ya di bagian yang ini. Jadi dalam riwayat lain itu mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Dan Nasrani akan terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Dan terpecahlah umatku menjadi 73 golongan. Oke, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 70 ini, maksudnya yang disebut dengan bid'un,
sebetulnya tradisi Arab. Jadi kalau misalkan dalam tradisi Arab itu untuk mengungkapkan bilangan yang paling banyak itu diungkapkannya dengan angka 70. Dengan angka 70. Padahal kalau dilihat fakta sekarang gitu, umatnya Nabi Muhammad SAW sendiri itu alirannya udah berapa? Sudah lebih dari 70 aliran. Gitu ya. Jadi angka 70 yang tadi di hadis itu sebenarnya untuk mengungkapkan bahwasanya umatnya Nabi Muhammad itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini cuman bilangan aja, gitu ya. Maka ini menggambarkan begitu banyaknya cabang-cabang iman, gitu ya. Intinya yang dimaksud dengan bid'un itu bilangan dari 3 sampai 9, gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa menentukan. Tuh, ini cuman ungkapan aja, ungkapan bahwasanya cabang-cabang iman itu ada banyak gitu, tidak bisa terhitung. Oke, kita masuk ke yang kedua. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah. Jadi yang paling utama dari cabang iman itu yaitu mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan di jalan. Maksudnya apa Ustazah menyingkirkan gangguan di jalan? Contohnya, ketika kalian lewat, misalkan ketika kalian berjalan, terus kalian lihat di jalan itu contohnya ada ranting. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Nah, kalian harus menyingkirkan gangguan di jalan itu, menyingkirkan ranting itu. Maka itu termasuk ke cabang iman yang paling rendah. Itu ya, menyingkirkan gangguan di jalan. Atau misalkan bukan cuma ranting doang, misalkan ada jarum pentul. Ketika kalian jalan itu kalian lihat, oh di jalan itu ada jarum pentul, silahkan diambil. Takutnya kalau nggak diambil, nanti ada orang yang terkena musibah dari gangguan di jalan itu. Oke, sampai sini paham ya? Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang rawil hadis. Perawi hadis. Saya bacakan terlebih dahulu. Abdurrahman ibn Sokhrin ad-Dusi radhiyallahu anhu huwa sahabiyul jalilu wa urifa bi Abi Hurairah li'annahu kana ma'ahu hirratahu as-saghiratu allati kana yahtafidu biha wa yu'tafu 'alaiha wa yar'aha wa yut'imuha wa aslama fi sanati sabi'ati minal hijrati 'indama kana fi thaminati wa 'ishrina minal umri wa lazimal masjidan nabawi wa amdo salasa sinina fi ma'iyyatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Jadi, kita sekarang akan membahas tentang Abdurrahman bin Sokhro ad-Dusi. Siapakah beliau? Beliau adalah sahabat yang mulia. Sahabiyul jalil artinya sahabat yang mulia. Wa urifa bi Abi Hurairah. Dan beliau dikenal sebagai Abu Hurairah. Nah, sering dengar kan di hadis-hadis itu biasanya an Abi Hurairah gitu kan. Nah, nama lengkapnya itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sokhro ad-Dusi. Jadi Abu Hurairah ini adalah nama panggilan aja atau nama tenarnya kalau zamannya sekarang ya. Jadi Abu Hurairah ini kenapa bisa dipanggil Abu Hurairah? Li'annahu karena ma'ahu hirratahu shaghiratul lati kana
Yahtafidu. Karena dia sering membawa anak kucingnya yang dia pelihara. Jadi Abu Hurairah itu sering membawa anak kucing. Gitu ya. Oke, kita bahas dulu ya. Jadi Hurairah adalah tashir dari hirroh yang artinya kucing. Dan hirrotun artinya kucing kecil. Kenapa dijuluki Abu Hurairah? Karena suatu saat atau suatu ketika dia membawa kucing kecil itu, dan dalam satu riwayat lain kucing kecilnya itu ditaruh di lengan jubahnya. Jadi kalau misalkan di zamannya Rasulullah itu pakai bajunya itu yang lengannya itu lebar-lebar. Jadi anak kucing itu bisa dimasukin ke lengan bajunya tersebut, gitu ya. Dan si kucingnya itu disayangi, dipelihara oleh beliau, dirawat dan diberi makan, gitu ya. Oke, kita lanjut. Wa aslama fis sanati sabi'ati minal hijrati. Dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Indama kana fi thaminati wa ishrina minal umri. Ketika usianya 28 tahun, ya. Walazimal masjidan nabawi. Beliau selalu ada di Masjid Nabawi. Wa amdo salasa sinina. Dan beliau menghabiskan waktu 3 tahun fi ma'iyyati Rasuli sallallahu alaihi wasallam untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita lanjut. Yaduru ma'ahu fi buyuti nisaiha wa yakhdumuhu wa yahujju fasyahida ma'ahu fatha makkatu wal adida minal ghazawati ma'ar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa syahida qafatal ghazawati fi ahdil khulafa'ir rasyidina wa asbaha a'laman nasi bihadithihi wa aktsarus sahabati husulan ala dzalik. Tufiya am khamsah sab'ah wa khamsin minal hijrati wa dufina fil baqi bil madinatil munawwarati. Oke, kita akan bahas yaduru ma'ahu. Jadi beliau ini berkeliling. Ma'ahu itu bersama Rasulullah. Fi buyuti, di rumah-rumah. Nisaiha, istri-istrinya Nabi. Wa yakhdumuhu, dan melayani Rasulullah. Wa yahujju, dan melakukan haji. Fasyahida ma'ahu, dan beliau ikut hadir dalam Fatha Makkatu, dalam penaklukan Mekah. Bersama siapa? Bersama Rasulullah. Wal adida minal ghazawati, dan mengikuti banyak peperangan. Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida, dan menyaksikan juga kafatal ghazawati, seluruh peperangan fi ahdil khulafa'ir rasyidin, pada masa khulafa'ur rasyidin. Siapa aja khulafa'ur rasyidin? Pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, gitu ya. Jadi Abu Hurairah ini ikut hadir dalam penaklukan Mekah bersama Rasulullah. Kemudian menyaksikan juga seluruh peperangan pada masa khulafa'ur rasyidin. Tuh. Wa asbaha a'laman nasi bihadithihi, dan dia menjadi orang yang paling berpengetahuan atau yang paling alim
tentang hadis. Wa aktsaro sahabati, dan sahabat yang paling banyak husulan ala dzalik, memperoleh hadis. Jadi hadisnya Abu Hurairah ini ada 5.374 hadis. Itu ya. Jadi sahabat yang paling banyak memperoleh hadis. Dari siapa? Dari Rasulullah. Tufi'am, beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Jadi kalau misalkan, nah kemudian wadufina, dan dimakamkan fil Baqi, di pemakaman Baqi. Jadi di Madinah itu ada satu pemakaman namanya pemakaman Baqi, ya. Bil Madinati al Munawwarati, di Madinah al Munawwarah, ya. Ini sekilas tentang siapa? Abdurrahman bin Sokhro ad-Dusi, atau yang biasa kita kenal sebagai Abu Hurairah. Selanjutnya kita masuk ke makna kalimat atau arti kosakata. Di sana ada bid'un, al-adidu, min salah sati ila tis'ati. Oke, ini ada yang salah harokatnya, nanti kalian tinggal ikutin ucapan saya aja ya. Saya ulangi. Al-adidu min salah sati ila tis'ati. Apa sih maksudnya saya? Yang artinya dari bid'un itu apa? Jadi bid'un itu bilangan dari 3 sampai 9. Saya kasih contoh ya. Contoh kalimat. Indi sab'una hakibatan wa bid'un. Oke, indi, saya punya sab'una 70 hakibatan wa bid'un. Jadi saya punya 70 sekian tas. Nah, sekiannya ini bilangan dari 3 sampai 9. Itu tidak bisa ditentukan. Gitu ya. Jadi belum tentu ustazah itu punya tas itu 70 gitu ya. Belum tentu 70. Bisa jadi lebih daripada 70. Selanjutnya yang kedua, syu'batun. Qat'atun au khoslatun au juz'un. Apa yang dimaksud dengan syu'batun? Artinya sepotong, seutas, atau cabang. Nah, tapi lebih ke cabang ya artinya. Wa syu'abuhu, dan cabang-cabangnya. Itu ya. Jadi syu'batun itu lebih ke cabang. Selanjutnya, afdaluha, ahsanuha, wa a'laha. Artinya apa? Afdaluha, ahsanuha, itu artinya yang terbaik dari mereka. Wa a'laha, dan yang tertinggi. Kalau misalkan kita artikan afdaluha itu artinya yang mulia. Itu ya. Apa yang dimaksud dengan yang mulia? Bisa jadi yang terbaik dari mereka dan yang tertinggi dari mereka. Selanjutnya, adnaha, asfaluha. Apa ya arti adnaha? Itu yang paling rendah. Kayak masih ingat tadi ya? Yang paling rendah, contohnya yang paling rendah itu adalah apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Selanjutnya, yang terakhir. Imatatul adza. Artinya izalatul adza. Apa yang dimaksud dengan izalatul adza? Artinya menyingkirkan bahaya atau menyingkirkan gangguan. Ya. Jadi bid'un ini, jadi kalau misalkan di makna kalimat, karena ini pakainya bahasa Arab,
Jadi bid'un ini artinya bahasa Arabnya ini yang al-adidu min salasati ila tis'ati. Nah, arti bahasa Indonesianya bilangan dari 3 sampai 9, ya. Ma'nal hadisil ijmali. Arti hadis secara global atau arti hadis secara umum. Hadzal haditsu yu'ti tasawwuran mujmalan 'anil imani wa annahu muta'addidul arkani wasyara'i wa annahu mustamilun 'alal a'mali as-solihati as-solihatil qalbiyati wal fi'liyati wal qawliyati fa'ala maratibun al-imani huwa at-tauhidu wa adna maratibihi imatatul adza 'anit tariqi. Oke, kita bahas terlebih dahulu. Hadal hadisu yu'ti tasawwuran mujmalan 'anil imani. Jadi hadis ini memberikan garis besar atau memberikan tasawuron, itu bisa diartikan gambar juga. Jadi hadis ini memberikan garis besar atau gambaran tentang anil iman, tentang keimanan. Wa annahu, dan bahwasanya iman itu muta'addidul arkani wasyara'i. Ada banyak rukun-rukun. Arkan itu artinya rukun. Rukun, wasyara'i, dan syariat. Wa annahu, dan sesungguhnya iman itu mustamilun, mencakup, alal a'mali, mencakup perbuatan-perbuatan as-solihati, baik, al-qalbiyati, yang ada di dalam hati. Jadi iman itu mencakup perbuatan-perbuatan baik yang ada di dalam hati, wal fi'liyati, dan yang berupa perbuatan, wal qauliyati, dan perkataan. Oke, fa'ala maratibul iman, tingkatan iman tertinggi adalah at-tauhid, adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Itu ya. Atau la ilaha illallah, atau perkataan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa adna maratibihi, dan tingkatan terendahnya imatatul adza 'anit tariqi, adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, menyingkirkan gangguan di jalan. Oke, kita bahas sedikit. Ada banyak rukun dan syarat-syarat, yang maksudnya tadi ya di sini. Ada banyak rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Artinya, orang beriman itu ada banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan. Untuk apa? Untuk membuktikan keimanannya. Jadi, untuk membuktikan keimanannya itu ya harus sholat, harus zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Jadi, seperti yang saya katakan di sebelumnya, nggak cukup. Pertama, kita cuman beriman doang itu nggak cukup. Jadi, harus dilakukan dengan perbuatan juga untuk membuktikan keimanan kita. Ya. Jadi, tetap setelah kita beriman, setelah diyakinkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan harus diamalkan dengan perbuatan kita. Ya, jadi nggak cukup nih kita beriman aja, nggak cukup. Harus melaksanakan sholat, berbuat baik, terus membayar zakat, puasa, dan melakukan haji. Itu ya, bagi orang yang mampu ya, kalau misalkan haji. Oke, jazakumullahu khairan atas perhatian kalian.
Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa difahami oleh kalian semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.